Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah soal, yaitu soal ekonomi dengan materi yaitu marginal product. Mencari marginal product dari sebuah input data atau dari sebuah input data. Dan di sini dapat kalian lihat di layar kaca ada sebuah soal dan langsung saja akan saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Nah, yang pertama, dalam memproduksi beras, seorang petani ini memproduksi beras mengkombinasikan input tanah, bibit dan pupuk. Nah, ada tanah, bibit dan pupuk. Hasil produksi dari mengkombinasikan input-input tersebut terlihat pada tabel di bawah ini. Nah, di sini ada tabelnya. Ada inputnya yaitu tanah, pupuk, bibit. Nah, di sini ada simbolnya yaitu T untuk pupuk tanah, P untuk pupuk, B untuk bibit, dan jumlah produksinya atau quantity, Q. Nah, kemudian ada kombinasinya di sini, ada 4 kombinasi. Nah, di sini dia ketika kombinasi pertama, maka tanahnya itu inputnya itu 5, kemudian pupuknya 10, bibitnya 15. Menghasilkan yaitu 100 kuantitinya. Nah, ini saya tandai merah, nanti akan saya jelaskan kenapa saya tandai merah. Kemudian dari tabel ini timbul sebuah pertanyaan, ada 2 buah pertanyaan. Yang pertama, berdasarkan data produksi yang terdapat pada tabel di atas, tentukan produksi marginal dari input tanah atau marginal product dari T, kemudian produksi marginal pupuk atau marginal product pupuk, dan produksi marginal bibit atau marginal product bibit. Nah, itu dia. Disuruh untuk mencari nilai dari MPT, MPP, dan MPB. Nah, marginal product dari ketiga input tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, apabila harga input tanah $5 per unit, harga input pupuk $1 per unit, dan harga bibitnya $4 per unit, apakah petani tersebut sudah berhasil mengkombinasikan tanah, pupuk, dan bibit secara optimum atau efisien? Nah, berikan penjelasan Anda. Oke, nah kita akan langsung saja menjawab untuk pertanyaan yang A. Nah, di sini kita akan mencari nilai dari MPT, MPP, dan MPB. Nah, sebelum kita mencari ketiga nilai tersebut, saya ingin mereview kembali ingatan kita tentang marginal product. Nah, yang pertama yaitu rumus produk marginal atau rumus marginal product. Nah, apakah masih ingat? Nah, jadi rumusnya itu secara umum, ini secara umum rumusnya itu adalah marginal product sama dengan delta Y per delta X. Nah, delta itu adalah perubahan. Nah, delta Y berarti perubahan dari si Y per delta X yaitu perubahan dari si X. Nah, pertanyaannya siapakah si Y ini dan siapakah si X ini? Nah, ternyata dari dalam rumus marginal product, Y ini yaitu perubahan kuantitas output yang dihasilkan. Nah, jadi secara singkatnya kalau Y ini adalah outputnya. Sedangkan X yaitu perubahan penggunaan input oleh perusahaan. Nah, jadi secara garis besar itu yang atas atau Y, delta Y yaitu output. Nah, kemudian yang X adalah inputnya gitu. Nah, kalau kita lihat dari tabel, nah di sini inputnya ada tanah, pupuk, dan bibit. Nah, kemudian outputnya apa? Outputnya itu yaitu jumlah produksinya yang dihasilkan. Nah, ini yang di bawah ini berarti itu adalah outputnya. Sedangkan yang atas yang ini merupakan inputnya. Nah, dia memasukkan
beberapa data sehingga menghasilkan atau outputnya ada juga beberapa data. Nah, seperti itu. Oke, baru kita akan cari nilai MPT, MPP, dan MPB-nya. Marginal product dari masing-masing input. Oke, saya pindahkan ke sebelah kanan. Yang pertama yaitu mencari nilai marginal product dari T, yaitu tanah. Di sini saya buat T1 sama dengan 5. 5 ini didapat dari tabel, yaitu kombinasi pertama. Nah, di kombinasi pertama ini merupakan kombinasi awal. Nah, 1. Makanya saya buat T1. Nah, itu dia. Berarti T1, T1-nya yaitu 5. Inputnya adalah 5. Kemudian, untuk input selanjutnya, kita pilih di antara 1, 2, 3, 4 ini. Nah, manakah dia yang mengalami perubahan? Nah, kalau kita lihat di sini, pertama 5, kemudian 7, setelah itu 5 dan 5. Ternyata perubahannya itu ada di kombinasi kedua. Nah, dari 5 ke 7. Maka saya buat T2-nya yaitu 7. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu dapat T1-nya 5 dan T2-nya 7. Nah, ini saya buat tanda merah ini supaya memudahkan kita untuk menentukan perubahan-perubahan yang terjadi yang ada di dalam tabel. Kemudian, ketika T-nya 1, nah, ketika inputnya 5, maka menghasilkan outputnya yaitu 100. Maka saya buat Q1-nya yaitu 100. Kemudian, ketika inputnya 7, input tanah yang kedua 7, maka menghasilkan output yaitu 110. Maka Q2-nya 110. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam rumus dari produk marginal atau marginal product, yaitu MP sama dengan, nah ini saya buat MPT dari T itu adalah tanah, sama dengan delta Y per delta X. Nah, di sini delta Y-nya itu atau outputnya itu adalah Q. Nah, atau jumlah produksinya Q. Nah, dan delta X-nya itu adalah inputnya ini tadi 5 dan 7. Yang T ini T. Nah, maka dari itu saya buat simbolnya jadinya delta Q dan delta T ini sebenarnya ya. Nah, delta X-nya kita ubah menjadi delta T. Nah, maka delta Q itu adalah perubahan. Perubahan berarti selisih dari quantity di akhir dikurangi dengan quantity di awal. Jadi yang akhir dikurangi yang awal dan selisih dari awal dan akhir itulah dia perubahan atau delta. Maka saya buat Q2 dikurangi Q1 per T2 dikurangi T1. Nah, kita masukkan nilainya. Q2 kita masukkan 110 dikurangi Q1-nya 100 per T2-nya yaitu 7 dikurangi T1-nya yaitu 5. Kita dapatkan 110 dikurangi 100 per 7 dikurangi 5. 110 dikurangi 100 itu hasilnya 10. Kemudian per 7 dikurang 5 yaitu 2. Sehingga kita dapatkan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, inilah dia marginal product dari input tanah atau MPT yaitu 5. Selanjutnya yaitu marginal product untuk si pupuk. Nah, kita dapatkan yaitu pupuknya itu P1. Nah, yang pertama P di awal yaitu 10. Nah, ini saya salah tulis ini tadi seperti nah. T1 seharusnya P1, tapi tidak masalah. Yang penting kita paham bahwa P1 yaitu pupuk pertama kita input itu 10. Kemudian kita lihat di sini perubahan kombinasinya. Dari 2 ini sama, tidak ada perubahan. 3 ada perubahan. Yang keempat tidak ada perubahan. Maka perubahannya berada di kombinasi ketiga. Dari 10 menuju 15. Maka dari itu saya buat nilai dari P2-nya. Nah, P2-nya ini yaitu 15. Nah, seperti itu.
Karena yang lainnya tidak berubah, 10 dan 10. Yang hanya berubah itu 15. Nah, itu dia. Kemudian, ketika P1-nya itu 10, maka kuantitinya yaitu 100. Ya kan? Kayak saya buat Q1 sama dengan 100. Dan ketika P2-nya itu 15, maka kuantitinya yaitu 105. Makanya saya buat Q2-nya yaitu 105. Setelah itu, kita masukkan, setelah datanya ini kita dapat, sudah kita identifikasi, kita masukkanlah rumus dari produk marginal yang ini. Kita masukkan di sini, MP dari pupuk sama dengan delta Y per delta X, di mana delta Y per delta X itu adalah perubahan dari kuantiti per perubahan dari si pupuknya atau delta P ini. Nah, itu dia. Setelah itu kita jabarkan yaitu Q2 dikurangi Q1 per P2 dikurangi P1. Sama dengan Q2-nya 105 dikurangi 100 per 15 di P2-nya dikurangi dengan 10 di P1-nya. Kita dapatkan 105 dikurangi 100, hasilnya 5 per 15 dikurangi 10, jadinya 5. Jadi 5 per 5 sama dengan 1. Kita dapatkan marginal product dari pupuknya yaitu 1. Selanjutnya kita identifikasi kembali untuk mencari marginal produk dari bibit atau MPB. Nah, dari bibit ini, di mana B1-nya itu atau input awalnya itu adalah 15. Nah, ini aturannya B1 15. Kemudian input di akhirnya perubahannya, kalau ini kan tidak ada perubahan nih, kombinasi 2 tidak ada. Kombinasi 3 juga tidak ada perubahan. Maka berubahnya itu di kombinasi 4, yaitu 18. Maka perubahan akhir inilah kita sebut dengan B2-nya. Nah, jadi B2-nya itu 18. Setelah itu kita lihat lagi ketika inputnya 15, maka outputnya 100. Maka Q1-nya 100. Dan ketika inputnya 18, maka outputnya 112. Nah, jadi Q2-nya 112. Setelah itu, kita masukkan lagi kembali kepada rumus produk marginal, MP sama dengan delta Y per delta X, sama dengan yaitu delta Q per delta dari B ini, nah, atau bibit. Setelah itu, Q2 dikurangi Q1 per B2 dikurangi B1. Ingat saja, ketika delta, maka Q2 terlebih dahulu baru dikurangi dengan Q1. Kita masukkan nilainya Q2 112 dikurangi dengan 100 per 18 itu B2-nya dikurangi dengan B1-nya itu 15. Sehingga kita dapatkan 112 kurangi 112 dikurangi 100 yaitu 12 per 3. 18 kurang 15 kan 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Maka kita dapatkan marginal product dari bibit yaitu 4. Nah, inilah dia jawaban untuk pertanyaan yang A atau poin A tentang nilai dari marginal product MPT, MPP, dan MPB. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua yaitu di poin B. Apabila harga input tanahnya 5, kemudian input pupuknya 1, dan input bibitnya itu 4, yang ditanya, apakah petani tersebut sudah optimum atau sudah efisienkah apa yang dilakukannya dari kombinasi-kombinasi yang dilakukannya ini? Nah, itulah yang akan ditanyakan. Kemudian, untuk mencari apakah dia efisien, kita terlebih dahulu harus memahami pada poin mana dia atau pada saat kapan dia kombinasi tersebut dikatakan efisien,
Nah, maka dari itu kita lihat terlebih dahulu, saya ingatkan atau mereview kembali materinya, yaitu yang kemarin itu, yaitu tentang optimum, marginal, ketika marginal itu optimum bagaimana, nah gitu, syaratnya itu apa gitu. Nah, syarat kombinasi optimum itu yaitu ketika kalau misalnya dia satu barang, kemarin saya bilang ketika marginal product per harga dari atau MPX per MPX per PX kemarin itu ya kalau satu produk. Nah, itu dia optimumnya. Nah, bagaimana kalau lebih? Nah, di sini kan ada 3 produk nih, berarti lebih komoditasnya. Lebih dia inputnya tanah, pupuk, dan bibit. Maka rumusnya itu MPT per PT, yaitu marginal product dari tanah per harga price dari tanah, harus sama dengan dia dengan marginal product dari pupuk per price dari pupuk, juga sama dengan dia marginal product dari bibit per price dari bibit. Nah, jadi ketiga ini harus sama. Ketika ketiga ini sama, maka itulah dia dikatakan efisien. Kalau di video sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai P-nya sudah diketahui, P-nya diketahui, kemudian salah satu M-nya itu diketahui atau kedua M-nya belum diketahui, maka kita carilah dia marginal product-nya. Kalau di video sebelumnya. Sekarang semua sudah diketahui nilainya, maka langsung saja kita masukkanlah nilainya. Kemudian kita buktikan apakah kombinasi ini atau rumus dari syarat kombinasi ini terbukti sama atau tidak. Nah, oke, saya pindahkan ke sebelah sini. Syarat kombinasinya yaitu ini rumusnya. Kemudian saya masukkan nilainya. MPT, tadi MPT adalah 5. Nah, 5. Kemudian price dari tanahnya, price tanah itu yaitu harganya 5 juga. Maka jadinya 5 per 5. Sama dengan MPP yaitu marginal product dari pupuknya itu 1 per price dari pupuknya yaitu 1. Nah, kemudian setelah itu marginal produk dari bibitnya 4 per harga bibitnya yaitu 4 juga. Di sini harga bibitnya 4. Nah, maka kita dapatkan nilainya 5 per 5 sama dengan 1 per 1 sama dengan 4 per 4. Berarti 5 dibagi 5 itu 1. 1 dibagi 1 itu 1 juga. Dan 4 dibagi 4 juga 1. Berarti sama dia menghasilkan 1 sama dengan 1 sama dengan 1. Jadi dari sini terbukti dari rumus ini ketika dia sama semua angkanya, nilai dari inputnya tersebut, maka dia bisa dikatakan bahwa kombinasinya atau kombinasi yang dilakukan oleh petani tersebut itu bernilai optimum atau maksimal atau dia melakukannya secara efisien. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa simpulkan di bawah ini yaitu karena terpenuhi syarat pengkombinasian. Nah, ini syaratnya terpenuhi nih. 1 sama dengan 1 sama dengan 1 yang optimum atau efisien. Nah, syaratnya terpenuhi secara optimum dan efisien. Maka dapat disimpulkan bahwa petani yang ada di dalam soal ini itu sudah berhasil mengkombinasikan input yang ada ini di dalam tabel ini secara efisien atau maksimal atau optimum dia. Nah, seperti itulah cara menjawab soal yang ada di layar kaca kita ini, yaitu tentang marginal product di dalam soal ekonomi pada materi marginal product itu. Oke. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan kembali. Atau ada yang masih bingung, boleh ditanyakan kembali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.